Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan hari ini. Suasana pagi yang cukup syahdu, berbahagia. Selamat bergabung untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Edisi hari ini tanggal Sabtu 2 Oktober 2021, awal bulan ya. Kondisinya adem-adem gimana gitu. Mas Tulus kenapa kenapa syutingnya pagi? Karena hari ini ada kerjaan dari jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi pagi-pagi sudah standby buat kalian. Saking cintanya aku sama kalian ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Di kesempatan hari ini Mas Tulus hadir menemani kalian lagi, memberikan info-info yang ya semoga bermanfaat lah buat kalian ya. Mas Tulus ucapkan selamat datang untuk yang sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa dipencet tombol like. Pokoknya suka atau tidak kalian harus like, oke? Kemudian dipaksa ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Juga Mas Tulus minta support dari kalian, minta sedekah dari kalian dengan tidak dipencet tombol skip ketika menonton iklan yang pendek. Kalau yang panjang nggak apa-apa. Matur suwun nggih sedekahnya. Semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi. Sembah nuwun. Mas Tulus juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang saat ini. Oh ya, sorry, pemesanan minyak bidara Jumat, Sabtu, Minggu ini tidak ada. Ada lagi baru Senin atau Selasa. Karena Mas Tulus kalau ada kerjaan itu biasanya hari Senin itu hari kebersihan nasional, kalau enggak hari tidur nasional. Hari Seninnya harus istirahat ya. Pokoknya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah untuk Al-Quran. Masih jumlahnya 38 buah Al-Quran dari 10 sekarang sudah sampai di 38 buah, dan insya Allah baru hari Senin bisa Mas Tulus order Al-Qurannya karena Sabtu Minggu beliau tidak melayani yang namanya orderan, jadi adanya baru hari Senin. Jadi teman-teman, Al-Quran sudah sudah berkumpul menjadi 38 buah. Teman-teman yang lagi butuh Al-Quran juga, TPA dimanapun kalian berada boleh hubungi Mas Tulus, atau mau nambahin buat Al-Quran lagi silakan boleh langsung hubungi Mas Tulus aja ya. Satu buah Al-Quran Mas Tulus harganya Rp35.000, itu yang paling murah rasanya ya. Teman-teman yang butuh boleh langsung telepon Mas Tulus atau hubungi Mas Tulus. Misalnya di sekitar kalian ada TPA yang membutuhkan, kalau bisa sih Jabodetabek ya teman-teman, karena kalau jauh-jauh aku mesak kurirnya, mesak ongkosnya, karena maaf ya, kondisinya 10 buah saja itu hampir 5 kiloan, dan kan kalau kurir itu dihitung per kilo ya teman-teman. Nah, untuk yang mau nambahin, untuk yang mau sedekah nasi box, untuk yang mau sedekah speaker untuk pengajian ibu-ibu atau yasinan bapak-bapak, boleh langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau nasi box minimal 10.000, kalau untuk Al-Quran minimal 35.000. Terserah kalian unlimitednya, selebihnya saya fokuskan kepada jenengan semua. Lalu transfernya harus konfirmasi dulu, maksudnya transfernya buat apa. Untuk nasi box Mas Tulus buat Al-Quran. Jadi segini teman-teman, Al-Quran ini sebetulnya bukan ada kegiatan khusus, maksudnya bukan agenda khusus. Kalau memang ada ya Mas Tulus salurkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, Mas Tulus minta maaf, bukan berarti Mas Tulus maksa untuk ini, tidak. Tapi kalau jenengan mau nggih monggo, kalau tidak masalah nggih. Silahkan sesuai dengan hati nurani jenengan saja. Transfernya untuk nasi box itu 10.000 maksimal, terserah jenengan. Transfernya di mana? Ada nomor rekening BRI di deskripsi ya. Ada nomor WhatsApp Mas Tulus juga. Satu lagi Mas Tulus ingatkan, kalau mau ngobrol atau konsultasi sama Mas Tulus itu ndak usah basa-basi. Mas Tulus mau ini dong konsultasi, gimana caranya? Ndak usah basa-basi, karena WA itu terbukanya bisa sebulan kemudian atau beberapa minggu kemudian. Setelah itu nunggu lagi
lama lagi, ngantri lagi. Jadi nggak usah basa-basi. Mas Tulus, saya pengen curhat dong, masalah saya bla bla bla. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Meluapkan isi hati ya, teman-teman. Ada yang lagi sakit curhat, Toto, aku bilangnya cuma gini, yang terbaik dari Allah ya Mbak, ternyata orangnya sudah meninggal. Ya, jadi kalau kebanyakan basa-basi yang ada malah jenengan nunggu. Kalau nunggu lama nanti bete, ujung-ujungnya aku yang kena juga. WA-nya online tapi kok nggak dibales, nah kan? Yang posesif gini aku agak kurang suka. Jadi kita sama-sama saling mengerti. Aku kan di luar YouTube aku punya pekerjaan juga teman-teman. Apalagi hari ini, kemarin itu pagi sore kerja, malam masih jalan lagi. Jadi kerjaan Mas Tulus juga ada soalnya. Jadi alhamdulillah dong Mas Tulus bisa kerja. Kemarin-kemarin kan agak repot karena belum bisa bekerja. Repot dengan membagi rezekinya. Sekarang Allah berikan pekerjaan. Jadi saya minta Mas jenengan semua yang WA harus paham. Mas Tulus juga ngerti sama jenengan. Jadi kita sama-sama saling mensupport satu sama lain, oke? Keringat kurek padahal isu-isu pagi-pagi. Tidurku kurang. Aku tidurku berapa menit doang ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semuanya sudah sedekah nih. Bajunya juga makasih. Aku pakai. Pokoknya beberapa minggu ini akan menggunakan baju-baju baru, asik. Sombong ya. Pokoknya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah, sudah nyawer, request lagu juga terima kasih banyak untuk sudah sedekah nasi bok, Al-Quran segala macam. Pokoknya Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah yang tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, amin. Ditukar dengan kesehatan, amin. Ditukar dengan dimudahkannya segala urusannya dan dikabul segala hajatnya dengan bersedekah melalui Mas Tulus, amin ya Allah. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Sudah di menit ke 5 menit. Nanti dibilangnya duak-duaknya kepanjangan ya. Gitu. Aduh, isine HP YouTubeku saiki soyo besar. Alhamdulillah sudah sampai di 23K. Mas Tulus berharap dapat silver play button aja sudah sangat alhamdulillah. Harapannya itu dapat 100.000 subscriber saja sudah. Nggak usah banyak-banyak. Kalau dibonusin di atas itu ya alhamdulillah toh. Nggak salah kan berarti gitu ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Kemarin mamaku sempat terkena yang namanya aku punya mama namanya Mama Ita ya. Mamaku itu sempat terkena yang namanya efek dari sesuatu sehingga beliau merasakan sesak ataupun seperti hembus angin yang kencang sekali. Dan sekali lagi Mas Tulus tegaskan, ini jenengan anggap sebagai bahan ramalan, silahkan dianggap sebagai manapun silahkan. Tetapi Mas Tulus minta untuk lebih bijak dalam menilai apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Jadi bahan warning saja, jangan harus jadikan bahan ketakutan dan sebagainya. Ini hanya gambaran yang Mas Tulus terima, oke? Nah, di situ sebetulnya beberapa hari yang lalu kejadiannya itu hari apa ya Mak? Ya kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat, Mama Ita itu. Beliau bilang Mas Tulus bla 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 bla. Dan kebetulan juga sama, yang itu tiba-tiba loncat dari rumah. Kami sedang ngobrol. Sebetulnya kami sedang membahas sesuatu yang jadi gini teman-teman, aku juga melihat banyak kejadian. Aku sih nggak tahu kenapa aku sempat melihat ada beberapa prajurit yang dikerahkan untuk memutari Nusantara ini. Prajurit apa tentara apa prajurit lah istilahnya gitu. Jadi yang tuh juga menyampaikan itu. Jadi aku tuh ngelihat sesuatu di langit seperti biasa. Terus aku ngelihat mempunyai firasat yang gak bagus. Aku ngobrol lah di hari Jumat itu. Kalau tidak salah hari Jumat ya. Mohon, aku juga nggak inget di nih. Saking repotnya asik. Nah, ada dua hal yang pengen aku bahas di sini, tapi satu hal dulu aja ya. Satu hal dulu, soal prajurit itu kita bahas besok ya, di lain waktu. Kalau memang besok masih sempat, Mas Tulus besok ada kerjaan pagi-pagi banget. Besok aku kerjanya pagi jam 6. Jadi kalau memang masih bisa dibahas, aku bahas selesai pulang kerja. Ataupun pas mungkin pagi-pagi Mas Tulus bahas ya. Soal prajuritnya kita bahas besok ya saudaraku. Jadi soal prajurit yang dikerahkan untuk memutari Nusantara ini kita akan kerahkan besok ya. Kita akan bahas besok. Hari ini kita yang bahas saran ini doang. Ketika saya ngobrol soal ini, kayak yang sebetulnya pembahasan awalnya bukan soal ini, bukan yang hari ini Mas Tulus bahas, tetapi soal prajurit yang memang sengaja diputarkan di Nusantara. Aku nggak tahu mau ada apa, tapi secara physically aku menanyakan itu. Aku berkomunikasi dengan Eyang soal itu. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, Eyang itu moncat itu pergi secara mendadak, langsung pergi begitu aja. Aku sempat bertanya ya dalam hatiku, ada apa ini? Dan biasanya ketika Eyang bawa cerondol pergi begitu aja, itu hubungannya sudah dengan cuaca, hubungannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Di situ aku langsung yang astagfirullahaladzim, harapnya apa meneh. Jadi aku tuh membaca dari apa yang teman-temanku lakukan, membaca dari apa yang beberapa orang ataupun teman-teman sahabatku tuh lakukan. Beberapa kejadian sudah aku baca dan biasanya seperti itu. Dan ini tiba-tiba Eyang pergi. Dan itu ketika Eyang pergi itu, yes, aku tahu Eyang tuh kalau datang memang pakai angin yang cukup kencang sekali. Tapi ini anginnya nggak biasa.
anginnya nggak biasa sekali ya. Aku ngerasa kayak blek 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 gitu. Terus selang beberapa menit setelah aku ngobrol sama Eyang, aku dapat WA dari Mama yang bilang kalau katanya sesek, kemudian berasa ada angin yang lewat yang kenceng gitu ya. Dan aku sempat kaget juga kenapa Mama juga merasakan. Jadi intinya aku tidak berani bilang ya, istilah kata Eyang berhubungan dengan Mama Ita tidak seperti itu. Tetapi Eyang itu ketika kadang begini teman-teman, kita Eyang suka membutuhkan tenaga kita, sedangkan itu kondisi sudah sangat mepet sekali. Jadi aku aja pas Eyang pergi tuh, kayak di sini tuh kayak ada sesuatu yang dikeluarin guys, kayak ada yang tertahan. Nah itu terkadang makanya aku suka bilang di grup ketika ada sesuatu yang harus aku kerjakan tapi aku sulit untuk mengerjakan itu, aku selalu bilang di grup Rumah Orang Baik, teman-teman aku minta keikhlasan kalian, aku pinjam teman kalian. Aku selalu bilang seperti itu kan di grup ketika ini. Nah, secara tidak langsung kemarin itu Mama merasakan efek yang luar biasa karena Eyang spontanitas connect ke Mama, ke aku. Sebenarnya ada beberapa teman. Jadi teman-teman juga belum ada yang ngabarin sih. Maksudnya ada beberapa teman yang diminta bantuannya secara spontan, tetapi tidak ada yang kabarin ke aku. Aku nggak tahu. Sementara yang betul-betul merasakan adalah Mama Ita kemarin. Wes, itu angin biasanya Eyang kalau pergi itu anginnya kenceng, tapi tidak seperti itu. Iku langsung aku deg-degan, Masya Allah, ada apa ini ya Allah. Nah, Mama WhatsApp bilang bla 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 bla. Terus aku cuma bilang gini, Mama maaf ya Ma, bla 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 bla. Soalnya Eyang lagi ngurus ini ngurus itu. Sepertinya berhubungan dengan angin, aku gituin. Maaf guys, ya Allah nggak sopan. Nah, selang beberapa menit kemudian itu Eyang pulang lagi. Eyang pulang terus kan si siapa? Si Abdul itu kan punya perisai ya, di belakang itu pedang yang panjang muter gitu. Jadi Eyang itu ngajak si Abdul katanya untuk jadi tameng, untuk membantu menamengi sesuatu. Sempat Eyang cuma mengatakan gini aja, lesos le, kenceng le, bahaya le, bantu dongo ya le. Nah, cus dia pergi lagi. Aku langsung astagfirullahaladzim. Tadi malam, saking aku penasarannya, Cerondol lah tak panggil pulang. Nduk mulya sik Kang Tulus pengen ngomong. Berbicaralah aku dengan dia dari hati ke hati. Ono apa tondo asline. Jadi antara hari Kamis sama hari Jumat, nah antara 2 hari itu, di mana ada tempat yang memang saat itu sedang diserang yang namanya angin puting beliung, atau kalau sebutan mereka tuh lesus ya teman-teman. Kalau si Cerondol bilangnya angin pentil muter. Maaf kalau dibilangnya itu jorok, tapi emang Cerondol kalau bilang seperti itu. Kalau Eyang secara harfiahnya dia bilangnya lesus topan lesus topan. Dan kalau si Cerondol bilangnya angin pentil muter. Maaf ya, dianggap jorok juga nggak apa-apa, tapi memang Cerondol bicaranya seperti itu. Aku panggil, aku ajak ngobrol. Ternyata si Cerondol bilang ada satu wilayah yang kemarin itu terserang yang namanya angin topan atau angin apa itulah, puting beliung lah, anggaplah begitu, yang lebih simpel ya, lebih mudah. Dan aku berpikir tempat apa yang terkena. Ternyata salah satu tempat yang memang sebetulnya tempat itu adalah spot baik ataupun spot positif, sedang diserang, istilahnya diserang. Aku agak koneksikan ke gini, apa sama dengan apa berhubungan dengan prajurit yang sedang disebarkan di seluruh Nusantara ini, apa berhubungan dengan itu? Tetapi Cerondol tidak mengatakan hal yang sama, tetapi Cerondol justru bilang karena memang angin lagi kenceng-kencengnya Mas Tulus. Jadi ada hal yang memang sedang akan terjadi di beberapa hari ke depan yang berhubungan dengan angin. Makanya teman-teman, di sini sekali lagi aku tidak melihat kerusakan yang cukup besar, tapi cukup berbahaya sih menurutku ya. Jadi setelah Cerondol bilang, Cerondol cerita, cuman yang kemarin kena angin besar itu ternyata tidak. Ngapa dok kamu mulai kowe? Pengen di? Astagfirullahaladzim. Sumatera, Kalimantan, Bugis. Kalimantan juga banyak orang Bugis. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku dengar salah ya Allah. Ya Allah, lindungi saudara-saudara sedang mengalami musibah saat ini ya Allah. Amin ya Allah. Guys, ini jam berapa guys? Ini jam 8:31. Dicatat ya. 8:31 hari Minggu tanggal
Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Si Condol barusan pulang, ada gempa katanya di Sulawesi di jam ini 8.31 waktu sini ya, berarti mungkin mundur sedikit karena kan Condol juga perlu waktu untuk kesini kemudian menyampaikan saat ini sedang gempa. Aku masih heran kenapa ya Sulawesi dikasih gempa terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, di perumahan do ono omah akeh wong tinggal wong akeh. Alhamdulillah. Aku deg-degan loh guys, lihat kurung ini guys, deg-degan. Ya Allah, tunggu tinongo ya guys, mudah-mudahan jangan sampai ada korban. Lagi dan lagi terjadinya di tengah laut katanya. Tetapi ada ada satu rumah yang di dekat dengan laut, entah itu orang jualan atau rumah, tapi tak lihat bukan rumah tinggal sih ya. Mungkin rumpun tempat orang tinggal, atau mungkin gini, nelayan yang tinggal sementara untuk tempat tinggal sementara nelayan tuh kayaknya roboh nih. Aku lihat rubuh jadi satu sama tanah, tapi ngereot gitu loh, ngeroboh, miring. Itu ya. Ya Allah ya Rob. Hati-hati ya saudaraku Sulawesi, ayolah kita doain buat Sulawesi. Ya Allah, mudah-mudahan Sulawesi jangan sampai ada. Ya, nggak apa-apa. Kalau terjadinya di laut dan tidak berpotensi tsunami nggak apa-apa. Kang Abdul nanti Kang Abdul. Abdul. Saya sebentar ya guys ya, ngapunten ya guys. Tolong ngatur sele ya. Pernah mangkat radio. Mangkat ke radio jalur tolong ngatur sele. Kita tolong ya Nan, Peter. Nah. Nah, wes, bismillah. Allahu Akbar. Ya, oke. Jadi di sela-sela kita membahas sesuatu tadi, ternyata Condol barusan pulang, brak, nyampe rumah ngos-ngosan, ya, ketakutan karena baru saja di menit 8.31, ingat ya saudaraku, itu ada gempa di tengah laut Sulawesi Selatan. Sayangnya, menurut aku sih tidak berpotensi tsunami, tapi kayaknya ada sebuah bangunan yang roboh, tapi kayaknya bukan tempat tinggal, karena aku tidak melihat banyak pintu, tapi hanya yang los gitu aja, tanah rumah yang rumpun yang kosong tapi los kayak gitu. Aku lihat dia miring atau jatuh ke tanah, dan sayangnya si Condol bilang ada potensi airnya tinggi, makanya aku minta tolong sama Mas Abdul untuk ngecek ke sana. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah jangan jadikan musibah ada untuk saudara-saudaraku, ya Allah jauhkan mereka dari musibahmu, ya Allah. Semoga firasat atau yang disampaikan Condol semuanya salah, ya Allah. Ya Allah, kalau memang harus terjadi, ya Allah terjadi tengah laut aja, jangan sampai ada musibah yang besar, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Aku gembeng loh guys, ya Allah, maaf ya guys, aku tuh cengeng banget orangnya guys. Aku selalu takut guys kalau ini mendadak soalnya maksudnya gambaran ininya tuh mendadak banget, jadi aku takut. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya guys ya, amin ya Allah. Nah, lari ke topik pembahasan. Allah ya Allah ya Rabbi. Oh, alhamdulillah signifikan. Sorry, bukan signifikan, tapi maksudnya apa namanya itu, mereda ya. Itulah, aku sih nggak ngerti kenapa sih Sulawesi itu sering banget gempa, dan aku sih sering ini ya, sering dapat firasat soal Sulawesi, tapi memang kan pernah aku sampaikan, nggak mungkin dong aku bahas terus soal itu kan, nanti jadi ketakutan. Dan toh memang menurut bayanganku sendiri itu akan sering terjadi, tapi di pangkalan atau di palung laut, jadi tidak berbahaya untuk masyarakat sekitar. Hanya saja yang aku takutkan adalah ketika gempanya itu justru berpotensi mengundang tsunami. Intinya di situ ya, lagi dan lagi berhubungan dengan angin. Nah, teman-teman saudaraku, angin topan yang disampaikan sama Condol ini, aku berharap mudah-mudahan ini salah, sekali lagi tidak betul, tetapi ini sangat berpotensi terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
bukan hanya di Jawa ataupun di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, tapi terjadi potensinya di seluruh Nusantara. Jadi hati-hati, waspada, ya, hindari tempat-tempat yang kira-kira mungkin berpotensi, maaf istilah kata itu, kamu banyak pohon yang macam-macam terus karena angin kencang, kan itu bahaya buat kita. Jadi maksud aku begini, ini akan terjadi di spot-spot tertentu dan aku melihatnya hanya beberapa lokasi saja yang arahnya ke rumah, angin ini akan mencari spot. Nah, kemarin yang tergesa-gesa itu kenapa yang tergesa-gesa? Karena yang dihajar adalah spot yang penting bagi mereka. Jadi terjadi di salah satu spot keramat yang memang penting bagi leluhur-leluhur kita, sehingga yang kemarin spontan langsung kayak aku, jangankan mama, aku sendiri ngerasa kayak neng gini metu seret gitu. Oh ya wes arep oncat nyawane perasaanku dalam malam hari di hari itu gitu loh. Rasanya kayak mau ada yang keluar dari sini. Cuman memang yang diserang adalah tempat keramat sesuatu di situ. Lalu Mas Tulus, kalau misalnya dipertanyakan siapa dalang dari pembuat ini? Nah, masalahnya adalah ini bukan dari alam. Angin ini bukan dari alam, tetapi memang sengaja diciptakan. Lagi-lagi dalangnya mek siji. Ngerti siapa? Ya Mbah D lho, sing wonge ganteng, sing wonge sempurna, sing wonge paling hebat. Katanya ya, yang anak buahnya di mana-mana, Tuhan daripada para jin dan iblis, kerjaan mereka. Jadi potensi yang diserang ini justru memang bukan pemukiman paling besar. Saya melihat antara presentase pemukiman atau tempat-tempat tertentu, yang paling banyak adalah tempat-tempat tertentu yang memang menurut mereka ada spot-spot gaibnya, ada spot-spot supranatural, bukan pemukiman. Alhamdulillahnya di situ. Aku lihat ada beberapa tempat yang ada pemukimannya tetapi tidak besar. Aku melihatnya sih seperti itu, tidak signifikan cukup besar. Tetapi sekali lagi, terkadang spot-spot supranatural ini Mas Tulus banyak lihat di tempat wisata. Jadi harus hati-hati saudaraku. Apalagi ini lagi weekend, apalagi sekarang sudah dibuka yang namanya, aku nggak ngerti emang Mbah Dajjal ini sedang memanfaatkan momen di mana pemerintah sudah mulai membuka itu PPKM levelnya lebih rendah, kemudian bisa ada pembebasan beberapa tempat wisata sehingga dia mengerahkan ini. Padahal bentuknya cuma cacing loh guys. Hodam angin itu cuma cacing. Ya ilah, cacing kecil sekali. Tapi sekali lagi kekuatannya luar biasa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti yang Mas Tulus lihat sekarang ini, arahnya atau yang diserang bukan pemukiman, tetapi hanya tempat-tempat yang memang memiliki spot-spot supernatural tertentu, ya, yang akan diserang itu. Aku nggak ngerti tujuannya apa. Memang mereka sedang, ya, memang itu reseh mereka itu. Mereka tuh mau cari masalah aja sama kita. Mereka tuh mau cari tempat ataupun cari istilah kata itu titik-titik yang sudah disiapkan ini mau mereka rusak, mau mereka hancurkan. Biar nanti ketika pas mbahnya itu lahir, ketika mbahnya itu betul-betul sudah siap untuk jauh ke dunia, itu spot-spot ini tidak bisa menghalangi. Sebetulnya spot-spot ini sengaja dibuat sama leluhur-leluhur kita untuk memagari kita dari berbagai macam segi. Makanya Mas Tulus bilang ini akan diserang, terjadi di seluruh penjuru. Nah, dalam hal ini bukan jadikan bahan wacana untuk takut, tapi jadikan bahan waspada untuk diri sendiri supaya jenengan tidak terlalu gampang banget untuk kalau memang istilah kata begini teman-teman, kalau memang main di satu tempat wisata dan sebagainya, tapi kalau sudah reot ya kalau bisa jangan di situ, cari yang tempat yang masih bagus, ataupun mungkin yang banyak-banyak pohon, hati-hati juga. Atau boleh main, bukan Mas Tulus ngelarang untuk main ke tempat wisata lagi-lagi dan lagi, seperti proses yang sebelumnya, para wisatawan sedang diincar kemudian dihajar lagi dengan ini. Saya nggak ngerti kenapa, memang mereka sedang memanfaatkan waktu di mana ada pelonggaran soal PPKM ini, sehingga dia ngerasa kayak nanti manusia itu pada haus untuk liburan, haus untuk ini, jadi mereka akan menyerang itu. Dan spot-spot supernatural yang Mas Tulus maksud ini adalah, ini banyak sekali didapat Mas Tulus lihat di berbagai macam segi tempat wisata, ya. Jadi hati-hati, bukan berarti menakut-nakuti, tapi ayo tunggu sama Gusti Allah, minta sama Allah, mudah-mudahan segala firasat yang saya terima, segala apa yang sampaikan, segala yang Cendol sampaikan, semoga Allah izinkan, Allah tangguhkan, Allah tidak izinkan ada di sekitar kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Apabila memang harus ada dan tetap terjadi, semoga Allah jadikan ini sebagai sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling minim, tidak menimbulkan korban jiwa, tidak menimbulkan kerugian materi, dan juga
semoga para leluhur kita juga bisa membantu kita untuk bisa mengkontrol ini supaya tidak tidak menyerang kita atau tidak terkena dengan manusia. Oke? Doakan semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta tadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi teman-teman, aku sih gak ngerti, jenengan kan mulut nyinyir juga banyak ya di channel ini, dan aku gak ngerti kenapa setelah nyinyir jenengan masih tetap nonton gitu lah, aku heran. Disclaimer di awal, video di awal sudah menjelaskan, percaya atau tidak silahkan, hak jenengan, pribadi kalian masing-masing, suka ya silahkan, tidak suka pun tidak masalah, saya kembalikan ke diri kalian sendiri. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemaksaan, tidak ada hal yang harus jenengan percaya boleh, tidak masalah ya guys. Jadi aku berharap apa yang aku sampaikan tadi dari awal sampai akhir tadi bisa kalian ambil dari segi positifnya, dari segi manfaatnya. Ketika kalian merasa tidak ada manfaatnya, ya udah nggak usah kalian ambil ya, kalian anggap saja hiburan semata. Tapi kalau misalnya ada berbagai macam segi yang bisa kalian simak, kalian bisa ambil, saya rasa mungkin bisa kalian jadikan sebagai bahan yang positif juga. Cuman ya kembali lagi ke pribadi seseorang itu masing-masing. Apakah kalian mau kalian tetap ingin dengan berpikir positif tentang apa yang saya sampaikan, kita nggak pernah tahu. Jadi saya kembalikan lagi kepada kalian semua, oke? Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Mungkin di lain waktu kita akan ketemu lagi, karena hari ini Mas Tulus harus kerja, harus matur suwun Mbak, harus menjalankan sesuatu yang harus dijalankan ya, karena kalau di cancel nggak mungkin, aku juga butuh pipi. Sekali lagi simak, cerna, dan juga dimengerti dengan sisi yang baik supaya jadinya juga baik. Oke? Baik, sebelum kita closing, kita berdoa dulu untuk kita berdoa dulu bareng-bareng. Sorry, aku keganggu konsentrasinya karena ada mbak-mbak tetanggaku yang nganterin jambu merah. Alhamdulillah ya Allah, kena dirujak. Ya teman-teman, sebelum closing kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang menyimak video ini ya Allah, mungkin mereka sedang dalam kondisi sakit kronis sekalipun, sakit bahaya sekalipun ya Allah, sakit karena covid ataupun sakit karena gangguan jin sekalipun, atas izin atas kehendakmu, semoga Engkau izinkan penyakit itu pergi dari tubuh mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang susah rezekinya ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki mereka, amin ya Allah. Untuk mereka yang sedang nonton video ini, untuk saya dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang dalam kondisi terlilit hutang piutang ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga lekas Kau berikan lunas hutang kami ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka yang sedang nonton video ini ya Allah. Untuk yang sedang nonton video ini, yang saat ini sudah bekerja, sudah mapan kondisinya ya Allah, lancarkan rezeki mereka ya Allah, jadikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang mengaminkan doa ini ya Allah, termasuk orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari covid, penyakit, gangguan jin, bala, fitnah, dan juga musibah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Semoga sekali lagi yang Mas Tulus sampaikan di awal tadi tidak betul. Saya berharap yang Mas Tulus sampaikan di awal tadi tidak terjadi. Kalau harus terjadi, Mas Tulus minta sama Allah terjadi seminim mungkin, jangan sampai ada korban jiwa, menimbulkan kerugian materi dan lain sebagainya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan para leluhur kita bisa mengcover kita dengan baik sehingga semuanya segera meredam lagi. Karena aku lihat ini beberapa tempat di seluruh sudut Nusantara sedang dikerahkan beberapa prajurit dan juga tentara. Aku nggak tahu ada apa. Nah, kita bakal bahas lagi besok. Nanti malam aku akan cari tahu, besok baru kita bahas, oke? Terima kasih banyak sahabatku, orang-orang baik. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di BigTulus_baby2. Syaratnya satu, sabar saja, oke? Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes closing lho rek, panggahmu nih. Sik tak cak ribut wae. Dadah.